Halo, selamat datang di channel gua di Cerita Ezi. Kali ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama YouTuber kelas kakap juga. Dan gue pengen investigasi di podcast gua tentang PSBB. Dan gue juga syuting di tempat dia, di Riantop TV. Kebetulan orangnya ada di depan gua. Bang. Harus digituin banguninnya. Gimana gua? Ini kan tempat lu, ngaco. Udah seger. Ngerokok dulu biar santai. Minum dulu kalau bisa. Kan minumannya nggak ada. Kita ngerokok dulu biar santai. Oke, gue sekarang ditemenin sama Mas Yanto. Halo, jumpa lagi di channel gua Riantop. Ke situ sekarang kameranya. Iya. Lo kesini juga? Jumpa lagi di channel gua Riantop TV. Gua juga kedatangan temen gua. Bolot di ujung loh. Lagi main game. Jadi podcast kita antara investigasi dan podcast ya Mas. Iya. Mas. Ini Bang. jadi kita podcast tapi dengan dibalut nuansa investigasi. Anjay. Ngelek ya? Itu PC2 nonton YouTube. Oke. Di konten kita kali ini kita kolaps, bukan Ya. di konten kita, konten gua dan kontennya Riantop TV. Bareng-bareng, ya. Kita bareng-bareng. Jadi videonya angle sama, editannya yang beda. Ya. Soalnya Mas Rianto juga punya editor berkelas ya. Betul, kelas kecil ya editornya. Wah. Padahal badannya gede. Iya. Ya. Di pertanyaan podcast gua kali ini, maaf nih, kita pakai tempat Mas Yanto nih ya. Nggak apa-apa. Iya, emang tiap hari pakai Iya. tempat Mas Yanto. Jadi kita itu sesama, itu kita harus saling Jenis. membantu. Sesama Iya. jenis. Jadi simbiosis, mutualisme gitu. Terus jadilah home Home industry. Anjir. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama. Aduh, ini GNT, Mas. Ya. Ya, bukan, tegep. ganti. Waduh, salah. Oke, di pertanyaan pertama. Boleh. Mas, kita kan sekarang lagi dilanda sama PSBB nih. Ya, pandemi. Iya. PSBB mah nggak dilanda. Oh iya, dilanda. Sembarangan. Dilanda sama pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Iya. Nah, kemarin juga kita udah ngelakuin new normal. Nah, selama masa pandemi, banyak orang yang dirumahkan Oh. dan banyak orang yang bekerja dari rumah. Nah, salah satunya Mas Yanto ada di situ apa enggak? Kalau gua sih enggak. Karena gua emang kerjanya di rumah. Iya. Karena emang gue punya kerjaan ya. Iya. Gua emang nggak punya kerjaan. Gua menganggur, guys. Ya itu kerjaannya menganggur. Di pandemik kemarin Iya. tentang masalah COVID-19, itu pendapat Mas Yanto tuh kayak gimana sih tentang virus ini? Jadi gua sih sebenarnya percaya. Jangan serius juga. mukanya. Ntar dulu, ini serius tapi kan omongannya ngelantur iya, gitu. Siap. Jadi gua itu sebenarnya sedikit percaya dengan teori konspirasi juga. Jadi gua dulu sering baca-baca tuh kalau Atlantis itu Indonesia lah, terus semua peradaban itu mulai dari Indonesia lah. Jadi menurut gua COVID itu juga ada sedikit sentuhan teori konspirasi. Anjay. Konspirasi itu kayak gimana sih, Mas? Jadi Manis nggak? rokok gua mati. Konspirasi itu apa? Jadi- Kayak gimana? Virus ini memang ada, cuma sedikit ditunggangi ya, sama orang-orang berkepentingan khusus. Naik kuda. Bukan. Kalau dulu zaman jadi nih, ini waktu zaman sejarah diajarin ya. Ini Belanda. Terus dibonceng oleh Jepang. Tahu nggak lu? Ada kata-kata dibonceng ya itu. Jadi si Jepang ini menginginkan hal-hal tertentu lewat si Belanda. Sama juga COVID ini. Kalau menurut gua sih gitu. Nggak usah ketawa. Ini podcast apaan sih?
Tahu dulu aja. Jawabannya jauh Mas. Iya. Karena emang tadi kan Mas Yanto udah bilang jawabannya ngelantur. Iya. Siap. Jadi ini podcast hiburan ya. Nah kalau buat Mas Yanto nih yang pengangguran nih, setuju nggak sih kemarin kalau misalkan ada karyawan yang dirumahkan atau kerja dari rumah gitu sih? Kalau kerja dari rumah sih gue setuju-setuju aja. Kalau gajinya nggak dikurangin. Toh mereka di rumah pun kerja, ya kan? Nah kalau yang untuk dirumahkan itu kembali ke Laptop. bukan, kembali ke laptop, bukan. Jadi kembali ke ini apa? Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Kembali kebijakan apa nih Mas? Kebijakan masing-masing pemilik itu, pemilik usaha itu. Jadi gue sih dengar nih, kalau gue pribadi. Kupingnya mana? Oh no, disuruh Oh iya. pinjam. Gatel nih, ini apaan sih? Iya, Gini-gini. itu kan mic Mbak Yakul kata Iya. lu juga. Jadi balik lagi. Ya, jadi balik lagi ke kebijakan masing-masing pemilik perusahaan tersebut. Jadi mungkin mereka ada yang dikurangi penghasilannya untuk menutupi, ya serba salah juga sih. Keadaan begini ya pemilik juga pasti merugi. Cuma satu sisi lain dia nggak mau ngurangin karyawan. Ya gitu, makanya kembali ke kebijakan masing-masing aja. Ya. Kemarin kan ada yang dirumahkan nih Mas, di work from home. Iya, kerja dari rumah. Gue sih sebenarnya nggak setuju sama kebijakan perusahaan itu yang memotong gaji karyawannya. Karena kan mereka juga harus bekerja Ya, betul. sesuai jam kerja perusahaan kan. Ya. Tapi balik lagi, mungkin ada yang 50 banding 50 sama pendapat gua. Jadi kalau tiap perusahaan itu kenapa memotong gaji karyawan? Mungkin menurut gua karena mereka ada yang kerja tiap hari dan ada yang nggak kerja tiap hari. Jadi misalkan Senin, Rabu, Jumat kayak gitu. Terus aktivitas mereka juga kalau di rumah kan kita nggak ada yang ngawasin gitu kan. Makanya dipotong gaji. Kenapa? Karena gua potong dulu. Gitu. Tapi kan sisi lain pengeluaran listrik terus air itu berkurang. Nah, itu juga bisa buat nutupin yang gaji itu. Jadi kenapa harus dipotong gitu? Harus ya, Iya. walaupun tetap dipotong, tapi perusahaan harus memfasilitasi kayak kuota. Oh Atau, iya, ya kan? iya benar. Terus kayak konsumsi, Ah. dua kali kayak misalnya ngasih uang makan segala macem kan gitu. Harusnya sih seperti itu kalau menurut gua. Dan gua yang nggak setuju itu karyawan yang dirumahkan di unpaid leave. Apa itu? Tapi Nggak ngerti gua. penasarannya juga. Serius gua kagak ngerti. Jadi Apa itu? unpaid leave itu dirumahkan tanpa digaji. Oh. Jadi ada beberapa teman gua yang tanpa digaji Mas kemarin. Tapi statusnya masih karyawan. Statusnya ya di-cut, Di-cut. tapi dia akan dipanggil kembali oleh perusahaan ketika nanti udah normal kembali. Dan dia kembali ke awal. Iya, Oh, berarti pemutusan kontrak dulu. iya Oke. sementara hak ininya sementara bersifat sementara. iya. Harusnya tuh perusahaan itu memfasilitasi, jadi kayak dari kuota, konsumsi, terus ya sama lain-lain lah kayak gitu. Cuman minta maaf lagi nih Mas. Tadi itu nggak nge-record. Mana? Ini udah dari tadi anjing. Dari awal. Belum start kontol. Woi. Sama ini nih Mas. Kalau menurut pendapat Mas Yanto nih, di masa pandemik kayak gini kan udah new normal nih. Seharusnya para karyawan itu udah harus kembali bekerja normal ke perusahaannya atau malahan harus ada kayak karantina lagi. Jadi kayak misalkan dia harus work from home. Oh iya benar, nggak kepikiran lu. Asli gua nggak kepikiran itu. Jadi harus diurutin dulu dia sebelum ini bepergian kemana dulu gitu. Kalau menurut gua ya. Ya misalkan habis pulang kampung tuh. Nah, gua juga dengar salah satu perusahaan di sini dia sebelum mudik udah melarang karyawannya untuk mudik. Dan kalau dia nekat mudik, dia akan dikarantina atau diskor 14 hari kerja. Dengan diskon 40%. Diskon. Diskon. Itu rokok mesti nyala. Oh iya. Ngapain Waduh. nyalain lagi? Kelihatan gak sih rupanya? Kelihatan. Umur udah tua tetap aja. Sorry. Kasihkan ngobrol. Nah, kemarin kan bukan kemarin sih, Mas Yanto kan sekarang aktifnya kan
nggak cuma nganggur doang nih. Iya. Kan Mas Yanto kan ngelakuin aktivitas yaitu di komunitas motor ya kalau nggak salah ya, motor-motor gede lah gitu kan. Nggak gede juga, kecil. Anak jalanan. Miniatur aja. Nggak gede. Nah, selama pandemik aktif masih di motor apa enggak? Kebetulan di komunitas gua Dibetulin kebetulan. Berarti benar. Kesalahan berarti salah. Ya, jadi kebetulan di komunitas gua dia ada surat edaran kalau tidak boleh kopdar dan kumpul-kumpul selama masa pandemi. Gitu. Tapi setelah new normal ini boleh kumpul-kumpul asalkan menuruti itu ini apa sih protokol. Ya, obat tuh. Iya, protokol itu. Protokol kesehatan. Beneran bisa kasar. Oh, naga, keluar naga. Kayaknya aura-aura yang gak enak ya. Ada mencoba masuk. Kemarin soalnya di sini syuting setan kan ya. Tapi belum jadi. Nah, kemarin nih Mas, pas new normal diadakan, di Tanah Abang terjadi kerumunan. Pasar. Ya, ya namanya Tanah Abang pasar. Terus 50 orang di sana positif COVID. Nah, pendapat Mas Yanto gimana nih? Mereka tidak menuruti protokol kesehatan kalau menurut gua. Ya. Kalau yang punya lapak-lapak juga, pedagang juga harusnya saling mengingatkan. Boleh pembeli dia harus memakai masker. Kalau nggak pakai masker jangan diladani. Tahu nggak diladani? Apa? Jangan dilayanin. Oh, ya, bilang aja dilayanin, nggak usah disusahin ngomongnya. Itu. Terus sediakan juga tempat makanan. Pokoknya ikuti protokol kesehatan lah. Tempat makan disediain nggak? Tempat makan enggak lah. Pasar kan Tanah Abang bukan tempat makan rumah. Tempat buat bersenda gurau ya? Iya, udah gitu lantainya disilang-silangin tuh pakai solusi. Nggak akan mungkin bisa Mas kalau kayak gitu. Soalnya yang namanya orang udah mau belanja, udah ngeliat harga murah, pasti berkerumun. Kayak kemarin pas sebelum new normal tuh ada, sebelum ada PSBB. Bukan sebelum ada, udah ada PSBB di H-1 Lebaran di Medan. Oh iya. Ayo, Iya. ada diskon gede-gedean di suatu mall. Pada datang rame, ternyata kasirnya positif COVID. Lah lu, kasirnya lu yang ngasih duit tuh ketular ya kan, cuh gitu ya kan. Wow, kacau tuh. Apalagi di Surabaya, lihat, ya kan? Surabaya zona hitam. Zona hitam dia kayak kulit Mas Yanto gitulah. Tapi eksotis. Udah tahu. Udah tahu zona hitam. Iya. Masih ada yang susah kalau dibilangin. Ini Susahnya gimana bisa? Ya kalau misalkan itu miskin. Susah. Iya. Tapi belum tentu orang susah miskin. Miskin itu nasib, susah itu keadaan. Iya benar. Tapi nekat sama bodoh beda tipis. Cinta sama bego sama. Iya, tapi aku wis ora percaya ngene-ngene. Aku percaya ngene-ngene saiki ya. Yang ada nggak tahan juga, pengen keluar. Cuman ya Apa yang keluar Mas? ya kalau udah keluar, pengen keluar jadi tahan. Kan nagih ya? Iya. Kita jadi kecebong. Oh iya. Benih-benih ya. Iya. Nah, jadi gitu guys. 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 Hey. Guys. Jadi pembahasan kita kali ini kita adalah podcast santai. Ya, podcast santai, seru, ya kan. Tapi nggak menyegarkan. Nah, seger. Karena yang menyegarkan itu hanya kulan. Bukan. Yang menyegarkan itu Cap badak. hanya timeline. Ya. Penyegaran timeline. Jadi jangan dibawa serius, tapi ada makna dari podcast kita. Ya. Karena makna dari podcast kita itu yaitu pandangan kita, perspektif kita tentang pandemik dan new normal ini. Kayak gitu sih guys. Beda-beda kepala, beda. Ya beda lah bener, beda kepala ya beda muka. Iya, kepala lu ganti sama kepala Satria F. Oh ya Mas, lagi. Apa? Lagi. Satu kata buat kita yang lagi ngejalanin new normal, satu kalimat. Satu kalimat yang lagi menjalani new normal. Ya. Kalian nggak usah takut corona.
ya. Tapi kalian harus takut nggak makan gitu. Nah, jadi gitu guys, di podcast kita malam ini, hari ini mengenai tentang new normal dan masa pandemik di COVID-19. Kalau misalkan kalian ada mau beli sepatu, jangan lupa di Sepatu Wafa. Di Shopee itu kalau misalkan kalian cari sepatu, langsung ada Sepatu Wafa. Nah, kalian juga kalau mau minuman yang seger, pakai susu, kopi, itu ada namanya Kopi Asia. Itu udah banyak banget Kopi Asia. Di mana-mana cabangnya. Nah, terus buat kalian yang pengen bikin usaha kedai kopi, itu ada PT Tovin Indonesia. Di mana PT Tovin Indonesia itu? Apa Mas? Gue nyari yang ada tulisan Tovin. Mana? Jadi Tovin Indonesia itu satu showroom. Wah, ini dia nih. Showroom mesin kopi. Wah, terima kasih Tovin. Terima kasih Tovin atas hadiahnya. Gue malam-malam bikin ini. Nih, lanjutin aja gue. Jadi di Tovin ini kalian bisa menemukan semua mesin kopi yang kalian mau, yang pengen bikin usaha kedai kopi, dari manual sampai yang otomatis. Itu ada. Dan kita juga dan Tovin juga menyediakan bahan bakunya juga. Itu aja sih dari kita. Kembali lagi. Apa lagi, Mas? Kalau kalian males jajan keluar, Alfamart. nah, kalian jajan males pengen keluar jalan kaki jauh, kalian tinggal buka HP, buka Shopee, cari apa grosir. Ya, nanti linknya juga gue cantumin di bawah. Yang mau masuk sponsor lagi silakan, masuk silakan. Ya, Oke. Sebenarnya kita banyak sponsor, tapi masih ngantri. Iya, masih ngantri. Ini juga nih, ini sponsor nih ya kan, Reneka nih tuh, Reneka. Oke, sampai di sini dulu podcast santai kita yang mungkin agak sedikit bermanfaat dan agak sedikit mencerna buat kalian. Dan kita kembali lagi besok di channel gua di Cerita Ezi dan channelnya Mas Yanto di Riantop TV. Riantop Tipu. Iya, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak mungkin ya Mas ya. Oh iya, satu lagi, di Riantop TV akan ngadain giveaway, yaitu sebesar Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang yang akan diundi di akhir Juni ini. Di akhir. Jadi buat kalian yang subscribe di channelnya Riantop TV, jangan lupa komen, Mas, gua udah nonton. Nah, terus sertakan ID kalian, Instagram dan nomor handphone kalian. Betul. Nomor HP jangan deh, IG aja nggak Iya, apa-apa. IG aja biar di DM ya Mas ya. Betul. Oke, Tadi sip. ngomongnya lewat DM ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak udah nonton di channel kita dan kita sampai jumpa lagi di kemudian hari. Ya, see you next video. Ciao. Ciao.